Lumayan. 53 kilo Pak. Oh. Mati mas. Itu aku. Biologian anak orang sama kemarin kenapa? Peluk dan pegang bukan murim. Kalau Mary Islam nggak sih? Iya dong, dia Islam, bapaknya udah meninggal. Dia melakukan sampai Beneran ya? oke ditutup. Oke, tapi di IG. Kamu terakhir loh. Oh aku yang buka. Tapi biasanya tuh begitu. Ya kan sekarang ini nggak tembus. Dulu itu tembus. Maksudnya kayak emang dulu tembus. Ya. Kamu akan oke teman-teman udah semua. Nah, kalau udah semua bisa disubmit. Langkah pertama kita mau ngajarin apa tadi? Pre-processing. Jadi ada tiga nanti ada tiga. Ada pan sharpening, terus ya pre-processing nanti ada pan sharpening, masking sama satunya komposit sama koreksi radiometrik 4 berarti. Satunya apa? Sampai ini enggak? Itu koreksi. Oh, koreksi radiometrik, terus komposit, masking sama yang satunya koreksi geometrik. Langkah yang pertama adalah teman-teman udah pada install SCP belum? Oke, kalau udah SCP-nya yang ini ya, yang semi automatic classification plugin. Dan nanti biasanya ada versi lama sama versi baru. Dan nanti bisa pakai karena tampilan yang lama sama yang baru itu tampilannya akan berbeda dengan yang baru. Jadi nanti teman-teman perlu upgrade dulu. Ini udah aku upgrade kemarin. Jadi tampilannya akan kalau teman-teman baru aja install SCP ini harusnya tampilannya sama. Langkah selanjutnya adalah nanti kalau udah install nanti akan ada menu di sini SCP. Nah, gimana cara pre-processingnya? Di SCP ini kita klik SCP, kemudian pre-processing, kita pilih image conversion. Yang mana tuh? Ini SCP pre-processing terus pilihnya yang Image conversion. Yang ini. Mas kalau nggak ada yang di atasnya. Nggak ada di atasnya. Don't install. Coba bang. Sudah. Kalau sudah di sini akan ada dua data yang perlu dimasukkan. Directory containing band sama metadatanya. Nah, kan kalian udah download. Hah? Masuk orang band. Kan ini ada dua pilihan. Nah, directory containing band sama select metadata file. Yang pertama kita masukin yang directory containing band dulu. Dimana kalian masuk ke bentar ya. Nah, kita kan ada datanya kayak gini, S2A sama KDTA Kawanagama. Yang di S2A nanti dipilih bagian granule. Nah, yang granule pilih L1C, kemudian image data. Granule L1C terus lanjut image data. Sudah, kalau sudah di select folder. Di ekstrak ya, jangan lupa ya. Ya, di ekstrak. Jangan bentuk zip. Kalau sudah, kemudian kita masukkan metadatanya. Masukin metadatanya dengan kita balik lagi ke folder utama yang metadatanya bukan pakai yang ini ya. Emang formatnya XML tapi bukan pakai yang ini. Pakainya yang S2A yang di sini. MTD M1IL1C. Nah, itu Ini dipencet yang XML,
kemudian di open, jebret. Kalau sudah berhasil akan muncul data-data seperti ini. Kalau yang kalian download tuh bukan XML, dia tuh yang biru yang ada biru-biru gitu loh. Pokoknya MTD. Microsoft ya, yang MTD pokoknya gitu. Sudah. Ya, yang L1C, yang pokoknya ada L1C. Ya, yang di folder S2A ya, bukan di dalam folder L1C. Ada. Ya itu. Sudah di input, sudah keluar kayak gitu. Nah kalau benar nanti akan keluar kayak gini ya teman-teman. Setelah itu, aduh, bentar ya, nggak kelihatan. Habis itu, nah, habis itu kita pencet run yang di sini. Oh ya ini, ulang dulu, ini pencet apply DOS 1 atmospheric correction. Kenapa dipencet? Karena ini menunjukkan kalau kita mau mengkoreksi radiometrik. Koreksi radiometrik kan mengkoreksi, dia adalah suatu metode untuk menghilangkan efek-efek atmosferik kayak gitu. Jadi makanya ini perlu di checklist. Sudah? Kalau sudah tinggal di run aja. Terus oh ya, setelah di run ini teman-teman pilih lokasi penyimpanannya. Dari pip sini. Astagfirullahaladzim, pengulangan. Apa bagian dalam apa? Dari mana? Bagian apanya? Apa bagian Iya apanya? kamu. Sudah. Iya. Checklist semua itu udah. Terus? Iya. Ya. Terus dipencet run. Keminggirot tak. Ya kira dulu ya. Terus run. Terus kita pilih penyimpanannya. Penyimpanan file kan kita mau ngerun sesuatu, otomatis kayak membuat dia citra itu sudah terkoreksi secara radiometrik, makanya kita perlu simpan terlebih dahulu. Kita bikin folder terserah namanya apa. Topik baru. Oke, kalau sudah dipencet aja, terus di select folder. Oke. Sudah, kalau sudah select folder nanti akan muncul kayak gini. Ini ditunggu agak lama. Ini emang lama ya, tiap laptop beda waktunya. Nggak bisa mas. Kamu ada si Bin tuh lama banget dah. Apa? Ini ya nggak ada. Ini pilih. Ada yang ditanyakan sampai sini? Anu di bawahnya. Setengah jam. 15 menit. Tergantung laptop ya, ini agak ada yang lama banget kayak punya Sabri. Kita juga lama. Kenapa? Ayo, lepas nih. Ada yang kesulitan. Yang MTD. Kamu baru buka Jis? Nggak muncul. Ini nggak muncul di atasnya. Mau muncul di atas mana? Jadi si satu bilang suruh kayak gitu. Lama dia. Misalnya kebun gitu. Yang tiga itu. Balik lagi, Cok. Apa? Tadi kata yang apa? Suruh apa? Kayak gitu. Kamu error nggak? Ada tulisannya error nggak? Ada tulisannya. Tapi di sini udah iya kayak udah
Iya. Nah ini kan nggak muncul ya. Sabar lo mas, dulu mas. Ini kan nggak muncul. Ya. Terus muncul dia. Aduh, ya Allah. Berarti kamu mesti yang kayak dia ini. Ayo Mel, jadi aku Mel. Udah kan, ini kan nggak muncul apa-apa ya. Tapi tadi kan udah ada tulisannya sukses. Nah teman-teman buka folder yang teman-teman tadi simpannya di mana. Nah tadi kan aku simpan di tutor baru ini. Nah tadi kan folder kosong, tapi sekarang sudah ada seperti ini. Nah ini tinggal di drag aja, kita masukin. Sebenarnya di dragnya nggak harus semua, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah kita masukin semua aja ya. Nih, Siapa ada bintang? Iya ini loh belum selesai. tinggal di drag aja. Nah akan muncul seperti ini. Win gua. Siapa yang gua? Nah hasilnya akan kayak gini. Nah ini kan ada keterangan band 1, 2, 3, 4, 5 sampai 12 ya. Yang nomor 8 ada 8A sama 8 sama 8A. Nah ini kan udah terkoreksi secara radiometrik. Nah tapi nanti untuk hasil screenshotannya kan ada yang sebelum dikoreksi sama setelah dikoreksi. Kita masukin citranya yang sebelum dikoreksi. Satu aja ini buat contoh aja ya. Nah tadi kan di image data kan ada di sini. Tadi yang paling atas di punyaku itu band 3, jadi kita masukin juga band 3 buat tahu perbandingannya. Band itu apa mas? Band itu apa? Band itu saluran. Nah perbedaannya kayak gini ya, nampak ya. Maksudnya ini sama-sama band 3. Nah ini yang belum terkoreksi, ini yang sudah terkoreksi. Kayak gitu. Nah udah ya, udah semua. Kenapa dibilang mas? Belum mas, 59%. Ini cara screenshotnya yang di screenshot apa? Nah kalau yang di screenshot tinggal di screenshot aja kayak gini. Oh, kalau mau ikut informasinya kita cek di bagian properties di information. Hasil. Oh. Oh ini udah Ini loh. Kan ini ada pixel size-nya 10 kali 10. Nah ini nanti, nah kayak gini aja nge-screenshotnya. Nggak bisa gitu. Ya kayak gini. Screenshot sebelum dan sesudah ya. Ini informasinya doang. Iya. Ini kan udah sebelumnya buat Satu band dong mas. kamu yang paling atas band Satu band aja. buat pembanding kamu ke file awal. Kalau semua band kelamaan 24 screenshot. ini tergantung kecepatan MB berapa menit selesainya. Ya satu band, tapi band yang sama ya. Sebelum dan sesudah. Nah ini tarik sampai ke atas. Sudah. Selanjutnya kita mau bikin composite band. Artinya Jangan lupa di checklist deh. Koreksinya gitu kan? Itu composite band. Caranya adalah klik SCP band set. Kok nggak muncul? Nah, Nanti mau beberapa dia mau nih bagian band set. SCP Bensat. Ya.
Ayo Bin, kamu harus berhasil di antara kita. Ayo Bin. Pilih benset kan akan muncul tampilan seperti ini. Dan Yuda. Nah, contohnya kita mau bikin komposit band apa ya? Set up. Sampai ini. Awalnya apa sih profesor? Sampai ini koreksi radiometrik yang udah siapa aja? Bintang. Berarti belum. Bintang. Udah. Kenapa? Udah, tampilannya udah kayak gini. Aduh ramenya. Udah. Tanya temennya yang bisa. Kita kayak circle. Kalau mau bikin circle kayak kamu. Circle nggak bisa semua pin. Belum. Bukan salah satunya kan kalau kamu kontrol kan bisa di Nama lo ini sih. Oke teman-teman, tak ulang ya. Nantikan teman-teman bandingin sebelum koreksi radiometrik dan setelah koreksi radiometrik. Kalau sebelum koreksi radiometrik tinggal dimasukin aja tadi yang kayak gini. Kan ini masih mentah yang di bagian image data sama granule L1C image data. Tinggal dimasukin aja ke QGIS-nya. Nanti kan akan muncul layar kayak gini. Nah, yang di screenshot nanti klik properties, bagian information di bagian ininya. No. Kan beda, lihat deh isinya. Ini sama yang kalau yang udah terkoreksi kan ini sama-sama band 3, tapi isinya berbeda. Tadi kan di sana ada XJ gitu kan. Kalau di sini beda. Sampai sini paham? Nah, kalau sudah kita lanjut proses yang namanya composite band. Yang koreksi tadi berapa, Mas? Satu aja. Di band yang sama. Sama-sama. Sebelum dan sesudah. Caranya klik SCP ini. Bentar. Caranya nggak boleh ini. SCP kemudian klik band set. Nah, ini band set ini nanti ada opsi plus. Kita itu mau nambahin band-band mana aja yang mau kita pakai. Nah, karena kita mau bikinnya kan nanti kalau komposit band kalian bikin 3 komposit. Nah, itu bisa pilih di kayak gini. Nanti sesuaikan ya, tergantung citranya. Kalau citra Sentinel sama Landsat nanti urutannya juga beda. Contohnya aku mau bikin yang false color 843. Kan ini ada true color, ada false color, ada swirl, ada RGB, terus ada geologi dan lain sebagainya. Masing-masing kombinasi band ini akan menghasilkan warna yang berbeda dan untuk identifikasi dan untuk tujuan yang berbeda pula. Contohnya aku mau pakai false color 843 ya. Jadi di sini kita checklist aja urutan bandnya ini. Apa? Kenapa? Klik aja bagian band 8 ini 4, 3 dan band 8. Setelah itu diklik OK, kan akan ada di sini Tadi ya. Masnya mau nyoba yang 843. Kalian mau nyoba yang lain juga boleh. Tahu ya 843. Jadi itu tadi di web. Setelah itu di bagian wavelength-nya kita pilih satelit yang kita pakai, citra satelit yang kita pakai. Kita kan pakainya Sentinel 2. Kalau pakai Landsat ya nanti Landsat berapa dipilih. Kita pakainya Sentinel 2. Nah, nanti akan berbeda di ini panjang gelombangnya. Kayak gitu. Apa di bagian wavelength ini dipilih Sentinel apa? Ya udah. Wavelength itu.
Waveframe ya. Itu Kalau udah klik wavelength-nya apa atau citra satu yang kita pakai, kita pilih checklist yang create raster of band set. Jadi kita mau bikin raster yang merupakan kombinasi dari 3 band yang kita pilih. Urutan bandnya akan itu 348, seharusnya kan tadi 843, nanti di aturnya di layer styling panel. Jadi kayak dia kamu masukin urut tuh nanti di situ bakal urut dari angka yang paling kecil dulu atau panjang gelombang yang paling kecil. Ingat ya, ini 348. Nah 348 ini setelah kita buat jadi data raster baru, dia akan dikenal dengan band 1, 2, 3. Ya kan? Karena tadi sebelumnya kita punya 12 band. Sedangkan kita mau pakainya 3 aja. Nah, nanti di raster baru dia akan munculnya band 1, 2, 3. Setelah wavelength-nya udah diatur dan kemudian kita checklist bagian create raster of band set, kita tinggal klik run. Terus kita tentukan penyimpanannya di mana. Contohnya ini aku komposit. nggak mau, tetap nggak mau. Nah, aku pilih di folder komposit, kemudian di select folder aja. Terus kita tunggu bentar ya, nanti takutnya not responding. Nah, nanti akan muncul yang biru-biru itu juga. Lagi. Nah, tunggu dulu. Nah, kalau sudah muncul SCP information processes complete, kita klik, kita cari tadi di mana kita menyimpan file itu. Nah, kan jadi yang band 843 tadi kan kesimpan jadi satu raster. Kemudian kita masukin di bagian sini. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini kan warnanya nggak merah-merah ya, harusnya kan merah-merah. Kita cara aturnya adalah tinggal view aja. Terus view. Kok hilang? Bentar. View atas ini. Kok enggak? Ya, harusnya apa, Mas? Harusnya apa, Mas? Bentar. Harusnya ada tulisan panel. Oh, ini panel, terus layer styling. Di bagian view, kemudian dicari yang ini panel, di checklist bagian layer styling. Kalau udah muncul akan muncul kayak gini. Nah, tadi kan band 1 berarti band 3, band 2 sama dengan band 4, dan band 3 sama dengan band 8. Sedangkan untuk bikin false color, false color kita maunya urutannya bandnya 843. Jadi di sini tinggal diurutin aja. Band 8 kan band 3, terus band 3, band 4 dan band 3. Ya, band 1. Nah, ini 2. Nah, nanti akan munculnya merah kayak gini. Maksudnya sesuai sama yang di sini kan. Maksudnya dominan warna merah. Kayak gitu. Oh, ada Mel tuh. Namanya doang beda. Udah ada tuh. Apa tadi sayang? Saya nggak mood. Udah. Aku udah sama Amerika. Sampai sini udah atau ada pertanyaan? Tadi saya. Ayo dong. Yo, SDP. Yo. SDP. Nah, nanti untuk screenshot namanya nanti dikasih base map ya, biar kalian tahu lokasinya di mana. Ya. Dan Udah. wah, ini sini. Apalagi ada.
Yuk, kita masukin. Nah, nanti dimasukin base map ya. Iya, iya. Nah, untuk komposit bandnya nanti screenshotnya kayak gini ya. Tapi kan kalian 3, nanti bisa pakai yang terserah teman-teman mau yang apa. Kalau ini kan false color, bisa pakai true color, swear, agriculture, geologi, bathymetric, RGB, ya dan lain-lain. Nanti akan banyak pilihan. Bisa pakai literatur juga. Nanti digunakan untuk analisis apa. Sejauh ini aku gagal. Ini berhasil. Oh, jadi merah. Oh, tutup lagi. Oh, enggak, kalau kayak gini terus tutup. Sudah. Enggak, aku tutup. Enggak. Hah? Tadi pas masukin itu Apa? Ini memalukan banget. ini sangat awal. Mau? Ya, yang sangat awal sekali ya. Ya. Terus image data, yang image data. Terus habis itu bikin folder. Select folder. Oh, select folder. Nah, terus habis itu yang bawah. Yang bawah itu apa namanya? MTG file. Yang di foldernya S2. Terus keluar mana? Lagi. Oh ini, ini MTD. MTG M1LC. Terus ini di cetak. Lain. Cetak C. Udah. Dia tulis cetak. Kalau sudah kita lanjut. Oh iya, Mas. Udah. Disimpan di satu data itu. Di misalnya data ini. Iya. Terus dong ya. Oke, gitu lagi. Di kanan. Nah, Sabar saya. Oke loh. aku tadi satu sih sama. Satu. Ada. Folder. Jadi folder. Kok gak melaku, Bin? Sikit kok sayang. Oh, gitu. Makan di sana aja ya. Nah. Tahun lagi. Nih. Belum ada. Sudah. Kan Ida ini. Udah. Kamu tutup aja. Jangan nggak pakai. Ya. Tutup lagi. Kalau mau penyimpanannya sedikit ya 3 Kecewa. Iya. banyak bed ya sih makanya banyak ini. Kayak tadi yang tadi. Mas, kok Mas nggak bisa ya, Mas? Coba bikin apa? Nggak muncul. Udah selesai. Sudah Mas Intan. Dia muluk udah. Ya bisa loh. Nggak pengertian sih Dilan. Kerja. Merah yang putih. Mari cepat. Apa itu? Ya kan itu namanya apa tuh namanya apa? Ya nggak tahu. Udah bikin kayak gini, Mas. Ada udangannya ya tadi ya. Headmood. Kenapa? Hah? Komposen itu. Ini sih di Instagram nggak bisa ya. Terus di mana ya? Ulangi lagi deh mending yang tadi. Di sini. Enggak ada SCP di sini. Terus
Bilangnya lagi bagian ini. Dimasukin lagi yang Enggak, saya lihat file paling atasnya apa? Udah, kalau udah OS kita juga. lanjut masking ya. Bener kok. Ya mas. Lagi coba. Iya. Itu apa enggak? Kita lanjut proses masking. Baik. Tadi kan di folder yang teman-teman download itu Ada. ada. Tenang, tenang. Nah, kan di folder yang kalian download itu ada file KJT Kawanagama ya. Itu diekstrak dulu. Nah, nanti akan muncul banyak kayak gini. Kita masukin data SHP yang batas peta Wanagama, di drag aja ke layer ini. Oh, udah melalui proses ini tadi mana? Terus di zoom to layer biar kelihatan di mana itu. Zoom to layer. Betul-betul jadi poligon. Ini atas nih. Teman-teman udah kayak gini apa ada garis-garisnya? Udah ada garis-garisnya. Nah, kalau ada garis-garisnya, ini di merge dengan cara open attribute tabel. Terus nanti di select all. Sebelahnya yang sebelah. Oh salah, select all. Di Open salah all. attribute tabel, select all ini, diklik. Iya. Terus dia akan berwarna biru kayak gini kan. Iya. Nah, setelah itu ini di close. Nah, kan ke select semua jadi warna kuning kan. Betul. Pencet toggle editingnya. Terus di ini. Diklik merge selected feature. Ya, itu. Klik, nanti akan merge jadi satu. Dan yang merge awalnya jadi nggak ada banyak. garis-garisnya lagi. Itu di oke mas. Ya, habis itu di oke. Jadi satu enggak? Oke. Di satu? Iya. Nah, ini di oke ya. Nah, kalau udah dipencet toggle editing lagi ya, biar ke save. Ngemerge-nya caranya open attribute tabel, terus ini di select all, setelah nanti dicari di sini ya, dicentang ininya biar keluar proses beta. Suwi men. Sabar toh, 14% itu. Oke. Gandumnya kok. Ngomong mama aku. Wah, laptopnya jenis. Unselect Iya, iya. sudah. Nah, selanjutnya kita mau masking layernya. Kan ini tadi apa namanya? Citra satelit yang kita ambil kan ukurannya terlalu besar ya. Sedangkan kita cuma butuh di bagian ini aja apa? Sebesar nge-like. Nah, ini kan gede banget kan. Nah, sedangkan kita cuma butuh sepeta Wanagama ini yang kecil ini. Biar mempermudah kita dalam melakukan proses selanjutnya, kita perlu masking atau pemotongan citra. Caranya gimana? Kan ini datanya belum raster atau vektor. Citra satelit itu raster apa vektor? Raster. Kemudian kita extraction, kemudian pilih clip raster by max layer. Akan muncul pilihan seperti ini. Pensilmu dimatiin. Oh iya, pensilku belum benar. Nah, kita lanjut ya. Ulang. Raster, extraction, clip raster by max layer. Inputnya apa? Input layernya adalah citra yang mau kita potong. Kalau di sini punya aku namanya yang stack raster ini dipilih. Input ini mau aku potong berdasarkan poligon Wanagama. Makanya max layernya aku pilih batas peta Wanagama. Setelah itu diatur CRS-nya. Kita CRS-nya karena Wanagama itu WGS 84 zona 49S. Begitu juga dengan target CRS-nya. Sama. Setelah itu kita bagian clip max ini kita save dulu biar nggak jadi temporary file. Kita simpan, save to file. Nah, ini masih ada installing. Bentar ya, ini yang Mas utama. itu dirubah kah? Nggak ada pencetan ya, disimpan dulu. Di paling bawah dulu, di scroll ke bawah. Ini loh, Coba. ini loh. Nah ini kan awalnya Di scroll ke di atas. bawah. Coba yang atas dulu.
Oh iya ini. Nah kan awalnya ini scroll ke bawah sampai bawah. Terus sampai ketemu yang namanya clip mark ini. Clip mas. Terus save to file. Udah sayang. Kamu sama Terus disimpan di file. Di sini aku namain clip. Terus pencet save. Nah kan dia udah ngatur nanti bakal hasilnya klip ini disimpan di mana. Kalau udah tinggal dipencet run. Nah kalau ini udah aku pencet run, kan nanti ya hasilnya kayak gini. Udah kepotong kan? Nah udah kepotong kan, bukan citra yang gede banget. Kenapa warnanya beda? Karena urutannya akan berubah lagi. Yang tadi loh band 1, 2, 3 nya pas dikomposit, jadi nanti perlu diatur. Tinggal diatur aja. notis. Nah untuk klip marksnya tinggal kayak gini, di screenshot aja. Successfully. Coba kamu buka kisahmu lagi. Udah. Sudah. Ini untuk tahapan maskingnya udah selesai. Tinggal di screenshot kayak gini. Maiden head kepala pemain. Mas, insya Allah. Ya aku dari tadi. Can I have say? Kok jadi aneh gini sih? Ya, tutup aja. Kamu juga gini? Ya. Aku tak tutup itu. Ini Udah lihat tutornya. Ini loh. Mas layar Nah ini kalau yang udah bener tadi kayak gini, warnanya udah aku sesuaiin lagi sesuai dengan dia false color. Sudah. Apa nih? Menya mampus anjir. Mending lihat Mak Jang. Sudah. Apa tuh? Penthouse. Bukan dia mendekat, yang mengerti bagaimana mendekatkan cewek. Ya nggak sih? Kalau kamu kayak bukan. Beda ya? Gimana ya sih? Extraordinary itu yang sama-sama kimia gitu. Dia merasa Sampai sini ada pertanyaan. Mas, bintang aja. Enggak. Oh, enggak jadi. Jadi ya. Ya. Kok gede banget toh? Enggak tahu. Lah orang nggak bisa kok. Apa yang kau anjaykan itu, Mbak? Ini ada SCP-nya, ada anjir. Kang tolong cobain charger tuh, Kang. Lenovo ya? Enggak. Langsung searching aja di Google. Ya banyak. Tapi itu langsung Ijis for itu. For the Mas, ini kalau kayak gini betul tidak? Kenapa? Kok beda? Beda? Kok menamu? Tapi kamu benar masih di 843 enggak? Tanggal kamu balik kok. kalau ini kok pasnya bisa aja mas saya usah. Ya. Soalnya kalau gue lagi malas ya. Nah kayaknya itunya deh. Punyamu kayak tadi salah. Pasti ada yang salah. Ya wis apa gitu biasa. Ini step-stepnya.
Ingat kamu Iya. kok lu nggak lanjut sih? Soalnya dari tadi juga Gue juga progresnya. udah kalau udah Tinggal ini dibuka aja. ya dibuka sih. Ini kamu mana sih? Tiga itu kan udah ini kan. Tadi aku belum buka apa-apa. Lah, kenapa? Kayaknya ada jam setengah kan? Itu tadi. Ngumpulin komposit kita. Lalu kagak bilang tadi. Kamu. Bilang coba. Ini kan. Tambah mana berapa? Bisa. Kita nggak nyoba pakai tek. Ininya ya, HP-nya. Ya udah sih. Gua juga pasrah. Oke teman-teman, ada revisi. Kalau nanti kompositnya itu bukan dalam bentuk yang kotak tadi, bukan dalam bentuk yang bentar. Bukan bentuk yang kayak gini. Iya itu juga iya. Kenapa harus 3? Karena biar ngeliatin yang hasil tuh Kan klipnya, berarti langsung. ya kan klipnya sama di komposit. Berarti kamu mengirim 2 ya. Maksudnya kalau kamu ini yang udah di masking dan udah di komposit, berarti kan mereka mengulang komposit dikirim lagi, terus kamu udah komposit terus pas masking. Soalnya ini komposit aja, tapi baru masking. Ini komposit masking. Kayak gitu. Enggak. Jadi nanti kirim gambarnya, kompositnya, kan komposit tadi 3. Itu yang udah diklip semua aja ya. Jadi nanti kayak kalian tinggal ngumpulin 3 aja, dimana kompositnya ini udah diklip masing-masing sesuai dengan batas peta warna gamma. Ya udah dikit. Iya, kan tadi kompositnya bentuknya kayak Tadi yang 843. Ya kan cuma 1 kan mas? Ya. Hah? Apa? Kompositnya kan 3. Apa? Masuk 3 juganya. Iya. Yang band 1, 2, 3 itu. Enggak, Satu jadi nggak kan sih? ini kan komposit ini kan menunjukkan false color. Tugasmu nanti nyari 2 lagi, yang true color kayak agrikultur kayak gitu-gitu. Nah, yang dimaksud 3 itu kamu cari 2 lagi tadi. Cari 2 lagi. Nah, screenshotnya itu dalam bentuk yang udah diklip kayak gini, bukan yang dalam bentuk yang bentar, yang gede ini, yang bentuk udah klip-klipan. Oke. Jadi nanti 3 data itu udah mewakili masking sama klip. Jadi cukup 3 aja, ini udah cukup kayak gitu. Kalau data tadi. Yang dikasih itu yang information satu. Karena kan nggak kenapa aku nyari, karena kan luasannya lebih luas yang kalau kamu ini itu kan lebih kecil. Jadi kan luasnya bisa Ada di itunya bawah. Yang beban yang ngantar band. Udah. Udah. Akhir. Jadi yang bawah. Iya. Kamu keywordnya udah pada. Bebas kalau yang false color, true color apa itu bla bla bla, itu bebas cari aja di literatur kayak gini kan. True color untuk Sentinel 2 itu kombinasinya 432. False color tadi kan 843. Terus wir itu 1284. Terus agriculture tuh kayak gini kan, masing-masing Tadi itu punya nggak muncul dong. kegunaan. Contohnya ini wir ini digunakan untuk ini. Jelek kan? Nah, digunakannya kayak gini. Apa pula aku? Lihat nih punya aku. Oh iya, teman-teman yang tadi bagian extraction yang nggak ada itu tuh teman-teman bisa ke plugins, manage and install plugins, terus di bagian processingnya tuh dicentrang di checklist. Yang tadi nggak ada tuh karena ininya nggak di checklist. Jangan gitu. Kalau sudah, kita lanjut yang namanya koreksi radiometrik. Oh, geometrik, salah. Nah, Sentinel 2 itu data koreksi apa belum? Iya guys, pokoknya tahapannya ini ya, tadi processing, composite, masking, geometrik. Udah. Ini akibat tadi kita curang Nah, karena ini udah terkoreksi, jadi sebenarnya kalau apa namanya Sentinel 2 ini, karena kan kita pakai Sentinel 2 ya, itu udah terkoreksi.
Tapi kita mau ngajarin koreksi buat membuktikan apakah dia itu sudah terkoreksi apa belum. Yang aku terus banget deh. Sudah terkoreksi. Jadi intinya kita mau mengkoreksi, padahal Sentinel dia itu sudah terkoreksi. Berbeda nanti kalau pakai citra yang berbeda, contohnya Alos Pulsar yang mungkin dia belum terkoreksi. Kalau nggak pakai Sentinel yang L1A, bla bla bla. Itu kan ada, maksudnya nama Sentinel citra yang S2A bla 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 itu sebenarnya ada artinya. Udah dijelasin kan? Dipelajari sendiri ya. S2A M. Siapa tuh yang mau ngasih? Intinya Maksudnya kayak gini tuh ada artinya MS1LIC bla bla bla, itu ada artinya. intinya jadi kalau ketika teman-teman ngambil suatu citra, teman-teman ngambil data citra dari Landsat, Sentinel gitu-gitu, teman-teman cari dulu dia tuh udah terkoreksi atau belum, apa yang kurang, spesifikasinya apa, pixelnya berapa, terus baru setelah itu teman-teman baru bisa masuk ke pre-processing. Jadi nanti kalau misal udah terkoreksi radiometrik, koreksi geometrik, nanti teman-teman gak usah ngelakuin ini. Kita nyontohin ini karena bisa jadi kalau misal teman-teman pakai Landsat gitu-gitu kan itu beberapa ada yang masih perlu koreksi radiometriknya, masih perlu penajaman citra. Jadi tiap citra itu berbeda. Begitu. Udah. Kita perlu ngelakuin ini tapi tutupan. Iya, tetap perlu ngelakuin. Sebenarnya buat for your information aja. Oh, iya. Nah, selanjutnya adalah cara untuk mengkoreksi itu sama dengan kalau kita mau georeferensi. Jadi ini tak checklist, unchecklist dulu ya. Ini tak unchecklist dulu. Bentar ya. Wow. Nah, kita masukin file yang Planet 2023. Kan ada kan di foldernya. Nah, itu di drag aja. Spread. Nah, kalau muncul kayak gini. Nggak tahu kamu apa aja foto udara ya? Kayaknya foto udara ya. Tapi Itu gede banget ya kok. kayaknya citra deh itu, citra terkoreksi. Itu apa nih? Citra rendah. Nah, di sini itu data planetnya itu dia lebih kecil gridnya, bisa dilihat di sini ya. Maksudnya kan dia Pixel. pixel, resolusi spasialnya ini kan, aduh kok ini ya, yang kotak biru ini kan segini, sedangkan dia lebih kecil lagi kayaknya. Nah, ini kayak lebih kecil, padahal ini aja udah 10 kali 10, ini berapa ya? Kita cek di sini. Ini resolusi spasialnya. Keren ya? Itu pixel size. Mana ini? Nah, Nah, ini pixel size-nya ini banget. kecil banget. 2 ya, hampir 3 lah. Itu berarti satuannya juga. apa? Pixel. Oh, Satuannya apa? Meter. Satuannya Kalau pixel. sudah ini prinsipnya Satu sama kotak berarti persis dua. pas georeferencing Di meter praktikum pasti berapa lu? SPH di data layer. di Bisa di bagian layer layer. atau Kok ini nggak enggak pasti. kalau di aku di layer atau enggak raster atau apa? Di raster, Bagian raster, nah georeferencer. ada yang adanya Ada juga yang di layar. referensi. Soalnya di punya aku QGIS-nya Iya, lama. lama. Makanya klik aja georeferencer. Bentar. Tak agak kecil. Next up. Udah, kamu nge-record. Bisa ya. Oh, really long. Udah ke titik. Terus dimunculin rasternya yang tadi. Nah, ini klik view dulu, klik panel, GCP tabelnya udah keluar. Panel. Ini cara ngapus. GCP tabelnya keluarin. GCP bro. Bentar, ini udah ketik. Ground apa? Iya, itu benar diketik aja. Diklik mati. Kan ini. Tapi kok ada ini? Nah, ini klik aja, klik rasternya, klik yang udah diklik tadi. Kita masukin di sini, nah akan muncul kayak gini. Oh, tadi kan udah di sana. Iya. Ya ini karena tadi belum tak atur band-bandnya.
Udah, nah kita pilih minimal 4 titik yang unik. Maksudnya teman-teman bisa ingat di mana titik itu berada. Contohnya di sini. Nih. Nih. Harus itu banget. Ya. Ya intinya podo lah. Nah, ini klik. Oh. Iya. Nah, ini diklik ini dulu ya. Add point. Udah. Terus diklik aja. Nah, ini kan ada kayak gini. Ada 2 cara teman-teman ngapalin XD-nya atau klik apa lagi? From map canvas. Nanti akan muncul di sini. Nah, ini kan jadi tanda plus kan kursor kalian. Terus dimasukin di bagian ini. Tadi kan aku di sini ya. Nah, klik aja di sini. Nah, nanti akan muncul kayak gini. Terus diklik oke. Ini minimal 4 titik ya. Tak ulang lagi di titik kedua aku. Kita pilih titik unik yang di sini. Nah, ini tak klik. Terus from map canvas, artinya kita mau cari tahu XY yang sebenarnya di muka bumi ini dari kanvas atau dari kanvas yang kita punya dari bagian sini nih. Nah, bagian sini. Nah, ini nih. Terus kita pilih titiknya di bagian mana? Tadi kan aku di sini ya. Kalau nggak sama yang milih dari awal bisa nggak mas? Tadi kan Enggak yang, titiknya. tadi kan yang pas di referensi kan misal milihnya di situ, tapi pas keluar from map kanvasnya pilihnya ke kanan. Ngerti? Kanan. Maksudnya nggak di situ. Enggak, Bisa biasanya ke sini kan kanvasmu itu. Maksudnya kanvas. Kanvasmu itu. Pilihan Nah, pertama sama keduanya harus sama gitu. iya. Maksudnya titiknya. Pas di situ, pas di situ. Ya harus Misalnya Oh milih ya di harus situ. sama kan kita sama. mau nyesuaiin titik yang di ini yang kita georeference ini sama di yang peta yang sebenarnya. Kalau titiknya beda nanti ya beda kan. residunya. Intinya itu tuh kita mau ngegeser gitu loh. Peta ini mau kita geser sesuaikan dengan koordinat yang ada di muka bumi. Kayak gitu. Jangan lupa juga ini diatur ya. Oke, terus pilih 4 titik. Mestinya ada ground check. Ground check apa sih titik yang kayak kamu ambil secara langsung X, Y, Z dari GPS, pokoknya dari lapangannya gitu. Nggak tahu dia apa ya. Bagusnya. Soalnya kan ini tuh karena udah terkoreksi nggak sih, makanya dia lokasinya di situ. Kalau Ya. misal lokasinya nggak di situ, Di kiri ya kiri. Bentar aku milih 4 titik dulu ya. Gimana ya? Pusingnya aku. PTGL kayak gini juga nggak? Oh, Mikir. oh. Pokoknya pilih dulu 4 titik. Nggak harus sejajar toh mas. Nggak harus tersebar ya, jangan menggerombol. Baik. Nah ini kamu lupa kamu. Nggak pertanyaan saya. Ngerti? Kenapa? Cepet pikir aku. buat ngedesain itu kan harus gambar tingkat. Nggak usah. Main map. Nggak tahu lu. Iya. Makanya dari 2 itu enak. Tinggal klik guys. Udah. Kalau udah minimal 4 titik kan ini udah 4 titik. Aduh. Bentar, ini kurang kecil. Nah. Ini udah 4 titik ya. Terus kita atur dulu settingnya. Ini transformation type-nya jadi linear, resampling methodnya nearest neighbor dan lain sebagainya. Terus nanti output rasternya jangan lupa disimpan di clipet modify gitu. Setelah itu klik OK. Setelah itu tinggal start georeferencing. Nah ini udah selesai sih. Mas, kalau udah dapat tempat gimana? Apa? Dimas, 4 titiknya Mas, beda. itu ada toleransi rasi 2 enggak? Toleransi. Limitnya di unchecklist. Enggak ada, udah nggak apa-apa. Dimas lah. Nggak apa-apa kan? Gimana? Yes. Iya. Ih, Berhasil. ya ini pasti, Boy.
Apanya Itu berhasil. Udah kamu Ini ya, kalau kan ini tadi yang klip yang sebelum dikoreksi. linear. Itu ya, chef. Berarti emang Di klip. Kelasnya nggak sih? Enggak tahu aku di klip pokoknya. Kita nggak bisa buka yang tadi ya. Iya. Ya, intinya udah berhasil ya, selesai. tadi coba masukin klip. Selesai kan. Terus yang ini diapain? Di SS lagi mas? Mau cek dulu aja. Nah, teman-teman nanti akan muncul kayak gini nilai Itu di save. nilai DSDY. Nah, nilai DS ini jangan lebih dari 0,0. Bukannya yang Di start Aku mau satu, itu tapi ada pantesan gagal. Pokoknya DSDY-nya ini nggak boleh mengalami pergeseran lebih dari 0,0 sekian. ada no. Kan ini udah masih kecil banget toh. Nanti kalau satu kayak Mas tadi nanti gagal. kayak aku nggak lebih gagal. Kelasnya. Mas, Apa? Di ini dulu setting dulu. Kuning, terus di hijau. Setting stick toh. Ini linear. Terus virus neckbar. Target SRS-nya 49S. Output rasternya pokoknya kayak gini. Set target resolusinya nggak usah dipencet ya. Ya. Ada yang kepencet tadi soalnya udah. save GCP point. Iya. Udah kayak gini di oke, terus di start georeferencing, Terus diklik ini start georeferencing. terus oke dan selesai. Mas gagal. Wes. Udah ya. Ada yang mau tanyakan dulu? Kalau yang ini yang di SS apanya? Ini. Ini DSS ini. Tadi pas bagian georeferencingnya DSS. Ya, ini mah. Yang 4 titik tadi Kalau yang berhasil tuh sebelum berarti Biasa itu Kak ini ya. Oh, bukan ya. Oh. DSS kemana ini kan. Oh. Iya, linear. Klik kanan coba. Emang yang ini? Ini kayaknya baru deh. Ya kalau bener diklik kanan, terus diklik kanan coba. Nah, reprocessing. Skripsi. Wede. Dimas Edan. Lah, Ya. Dalam skripsi. Terus ini start georeferencing. Ini ya buat yang dikumpulin tadi tuh screenshot dan RGB sebelum dan setelah dilakukan koreksi radiometrik, terus screenshot 3 ini udah gabung 3 hasil komposit dan sekaligus hasil maskingnya dari 3 masking dari 3 komposit yang berbeda. Terus ini screenshot sebelum dan setelah dilakukannya koreksi geometrik. Jadi ya klip yang sebelum modified itu yang Paham ya? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum ditutup acara ini acaranya udah selesai. Bedanya apa Mas tadi kalau itu? Mas kalau gagal. Ulangi. Belajar lagi ya. Bangkit lagi. Enggak dua warna itu. Jadi kalau diacak hilang. Oh, biasa gak apa. Soalnya sebenarnya itu udah per georeferencing. Jadi kalau kita georeferencing ulang, jadi kadang kayak Nah, kan ini nggak berubah ya, posisinya nggak berubah sedikit pun, menunjukkan bahwa Sentinel 2 itu tadi udah terkoreksi secara geometrik, makanya dia nggak berubah kayak gitu. Terus tadi kan juga ada kata-kata ini ya, pan sharpening ya. Nah, kalau pan sharpening itu karena ini resolusi spasialnya Sentinel 2 ini udah 10 kali 10 itu udah bagus gitu. Jadi makanya dia nggak ada opsi yang di bagian pre-processing ini nggak ada pilihan checklist pan sharpening. Tapi kalau nanti kita masukin datanya Landsat itu bakal di sini akan ada tulisannya pan sharpening Landsat 7 atau Landsat 8. Jadi di Landsat itu ada satu band yang namanya band pankromatik, di mana resolusi spasialnya itu 15 kali 15. Sedangkan kita kan kalau mau olah data katakanlah yang 843 itu resolusi spasialnya berapa kalau Landsat? Berapa itu? 30 Ya 30 kali 30. Biar lebih tajam kita potong gridnya menjadi ukuran 15 kali 15. Jadi ibaratnya pan sharpening itu kayak gini.
ibaratnya kan band, katakanlah band 4 ya. Band 4 ini ukurannya adalah 30. Ini resolusi spasialnya Landsat. Nah, kita mau potong pakai band pankromatik ya, ukuran Landsatnya 15x15. Nah, jadi ini kita potong menjadi 15 meter dikali 15 meter kan, jadi yang 30x30 menjadi ukuran grid yang lebih kecil kan. Artinya nanti kalau kita mau mengidentifikasi itu dia bisa lebih detail dalam mengidentifikasi katakanlah tutupan. Karena kan kalau di prinsipnya di citra atau data raster itu adalah satu grid ini memiliki nilai yang sama kan. Nah, memiliki nilai yang sama, makanya kalau lebih kecil nanti ini misal awalnya ini 30 bisa jadi ini lebih spesifik lagi berapa gitu. Maksudnya contohnya kayak gini, lebih spesifik lagi nilainya. Itu tujuan dari pan sharpening.